Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nama saya Faridah Hayatul Nufus, SPD MPD. Saya calon guru penggerak angkatan kedua dari TKR Akademi Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan memaparkan sintesis sebelum dan sesudah belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebagai berikut. 1. Siswa adalah miniatur anak-anak SD. Saya menganggap anak-anak usia dini adalah miniatur SD yang akan saya persiapkan mentalnya saja agar dapat mengikuti proses belajar di tingkat sekolah dasar. Yang kedua, berpatokan dengan tema dari dinas terkait. Pemikiran saya terpaku pada tema-tema yang telah ditentukan dari dinas terkait, mulai dari rencana pembelajaran, media yang kurang baik sehingga tidak mendukung proses belajar yang menyenangkan bagi anak. Ketiga, proses belajar di dalam kelas. Anak-anak saya ajak belajar di dalam kelas saja, sehingga menimbulkan rasa bosan dan kejenuhan pada proses belajar di dalam kelas. Keempat, mengelompokkan anak-anak sesuai dengan usianya. Saya mengelompokkan anak-anak usia 4-5 tahun di kelas A dan 5-6 tahun di kelas B. Saya tidak mempertimbangkan minat dan bakat anak-anak yang berbeda-beda. 5. Penilaian pada hasil belajar. Penilaian yang saya lakukan sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah hasil belajar anak-anak yang tidak berpusat pada prosesnya dan menuntut anak-anak sama dengan anak-anak yang lainnya, sehingga perkembangan dan pertumbuhan anak-anak tidak tercapai secara optimal karena penilaian berfokus pada hasil belajar. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama menuntun. Artinya, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menurut Ki Hajar yang kedua adalah petani. Pendidik ibarat petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodat padi. Pendidikan yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara bermain. Anak-anak ditumbuhkan kodratnya dengan cara bermain. Saat bermain, anak menggunakan seluruh tubuh dan inderanya, belajar memahami dunia di sekitarnya. Bermain sesama teman berarti belajar berhubungan dengan orang lain saat bermain. Anak dapat memegang kendali, belajar menentukan tujuan dan mencapai tujuannya dengan senang hati. Saat bermain, mereka belajar mengenal orang lain, juga mengenal diri sendiri. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti dalam bahasa Ki Hajar Dewantara, budi artinya cipta, rasa, karya. Pekerti artinya tenaga. Oleh cipta menajamkan pikiran, oleh rasa menajamkan perasaan, oleh karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan harus holistik dan seimbang, tidak bisa timpang.
dan akan menimbulkan kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan. Yang kelima, menghamba pada sang anak. Artinya, keharusan untuk menciptakan proses belajar yang berpusat pada anak, berorientasi kepada anak, bebas dari segala ikatan dengan memandang anak dengan rasa hormat. Keenam, kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan bagi Ki Hajar Dewantara harus terus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan zamannya. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, proses belajar di kelas berubah. Pemikiran saya pun terhadap anak-anak dan proses belajar pun sebagai berikut. Yang pertama, siswa adalah anak yang memiliki kepribadian yang unik. Anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti bersifat spontan, aktif dan energik, egosentris, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, berjiwa petualang, dan memiliki imajinasi dan fantasi. Yang kedua, tema yang digunakan terdekat dengan anak. Saya akan menggunakan tema yang terdekat dengan anak karena anak akan mudah mengikuti dan memahami proses belajar sehingga dapat mencapai 6 aspek pengembangan dengan optimal. 3. Suasana belajar menyenangkan. Saya akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi anak dengan cara bermain di alam yang dapat mengeksplor minat, bakat, rasa ingin tahu, dan dapat menanamkan tanggung jawab mandiri dalam proses belajar. 4. Pembelajaran berpusat pada anak. Saya akan membuat pembelajaran yang berpusat pada anak sesuai minat, bakat, dan tidak berfokus pada usianya, tetapi lebih menekankan pada tumbuh kembang anak usia dini. 5. Membuat peraturan saat proses bermain dengan tujuan agar anak menjadi sportif. Yang kedua, agar anak menghargai teman dan orang lain. Yang ketiga, agar anak bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Yang keempat, agar anak dapat mandiri dalam menyelesaikan tugasnya dan bangga dengan hasil karya anak. Itulah pemikiran sebelum dan sesudah belajar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.